Dalam ajaran kejawen, terdapat dua bentuk ancaman besar yang mendasari sikap kewaspadaan, eling lan waspada, karena dapat menghancurkan kaidah-kaidah kemanusiaan, yakni hawa nafsu dan pamrih. Manusia harus mampu meredam hawa nafsu atau menutupi babakan hawa songo, yakni mengontrol nafsu-nafsunya yang muncul dari 9 unsur yang terdapat dalam diri manusia, dan melepas pamrihnya. Dalam perspektif kaidah Jawa, nafsu-nafsu merupakan perasaan kasar karena menggagalkan kontrol diri manusia, membelenggu serta buta pada dunia lahir maupun batin. Nafsu akan memperlemah manusia karena menjadi sumber yang memboroskan kekuatan-kekuatan batin tanpa ada gunanya. Lebih lanjut, menurut kaidah Jawa, nafsu akan lebih berbahaya karena mampu menutup akal budi, sehingga manusia yang menuruti hawa nafsu tidak lagi menuruti akal budinya atau budi pekerti. Manusia demikian tidak dapat mengembangkan segi-segi halusnya. Manusia semakin mengancam lingkungannya, menimbulkan konflik, ketegangan, dan merusak ketentraman yang mengganggu stabilitas kebangsaan. Hawa nafsu, lawamah, amarah, supiyah secara kejawen diungkapkan dalam bentuk akronim, yakni apa yang disebut M5 atau Ma5: madat, madon, maling, mangan, main, mabuk-mabukan, main perempuan, mencuri, makan, berjudi. Untuk meredam nafsu Ma5, manusia Jawa melakukan laku topo atau puasa. Misalnya topo broto, topo ngrame, topo mendem, topo ngeli. Topo broto, sikap perbuatan seseorang yang selalu menahan atau puasa hawa nafsu yang berasal dari 5 indera. Nafsu angkara yang buruk yakni laumamah, amarah, dan supiyah. Topo ngrame adalah watak untuk giat membantu, menolong sesama, tetapi sepi dalam nafsu pamrih yakni golek butuhe dhewe. Topo pendem adalah mengubur nafsu riya, takabur, sombong, suka pamer, pamrih. Semua sifat buruk dikubur dalam-dalam, termasuk mengubur amal kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain dari benak ingatan kita sendiri. Manusia suci adalah mereka yang tidak ingat lagi apa saja amal kebaikan yang pernah dilakukan pada orang lain. Sebaliknya selalu ingat semua kejahatan yang pernah dilakukannya. Topo ngeli, yakni menghanyutkan diri ke dalam arus aliran air sungai Zat, yakni mengikuti kehendak Gusti Maha Wisesa. Aliran air milik Tuhan, seumpama air sungai yang mengalir menyusuri sungai, mengikuti irama alam, lekuk dan kelok sungai, yang merupakan wujud bahasa kebijaksanaan, maka manusia tersebut akan sampai pada muara samudra, kabegjan atau keberuntungan. Berbeda dengan aliran air bah yang menuruti kehendak nafsu akan berakhir celaka, karena air bah menerjang wewaler kaidah tata krama, menghempas perahu nelayan, menerjang pepohonan, dan menghancurkan daratan. Pamrih merupakan ancaman kedua bagi manusia. Bertindak karena pamrih berarti hanya mengutamakan kepentingan diri pribadi secara egois. Pamrih mengabaikan kepentingan orang lain dan masyarakat.
Secara sosiologis, pamrih itu mengacaukan karena tindakannya tidak menghiraukan keselarasan sosial lingkungannya. Pamrih juga akan menghancurkan diri pribadi dari adalam. Karena pamrih mengunggulkan secara mutlak akan mengalahkan nafsu sukmani. Pamrih mengutamakan kepentingan dunia diri atau mengisolasi diri. Dengan demikian manusia mengikat dirinya sendiri dengan dunia luar kacamata Jawa, sehingga manusia tidak sanggup lagi untuk memusatkan batin dalam dirinya sendiri. Oleh sebab itu pula, pamrih menjadi faktor penghalang bagi seseorang untuk mencapai kemanunggalan Kawula Gusti. Pamrih itu seperti apa? Tidak setiap orang mampu mengidentifikasi. Kadang orang dengan mudah mengartikan pamrih itu, tetapi secara tidak sadar terjebak oleh perspektif subjektif yang berangkat dari kepentingan dirinya sendiri untuk melakukan pembenaran atas segala tindakannya. Untuk itu, penting dikemukakan bentuk-bentuk pamrih yang dibagi dalam 3 bentuk nafsu dalam perspektif kejawen. 1. Nafsu selalu ingin menjadi orang pertama, yakni nafsu golek menangi dewe, selalu ingin menangnya sendiri. Yang kedua, nafsu selalu menganggapnya dirinya selalu benar, nafsu golek benere dewe. Yang ketiga, nafsu selalu mementingkan kebutuhannya sendiri, nafsu golek butuhe dewe. Kelakuan buruk seperti ini disebut juga sebagai aji mumpung. Misalnya mumpung berkuasa, lantas melakukan korupsi tanpa peduli dengan nasib orang lain yang tertindas.